Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulandari. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang menganalisis sebuah negara. Di sini saya mengambil negara Rusia karena negara Rusia ini terluas di dunia dan dia mempunyai dua bagian. Yang pertama di bagian Eropa Timur dan Asia Barat. Di sini saya akan menganalisis sebuah kekuatan eksternalnya di negara Rusianya. Yang pertama ada legal. Hukum di Rusia merujuk pada hukum yang terkait dengan hubungan dan interaksi Rusia dengan negara lainnya. Yang pertama ini ada kekuatan hukum internasional, yaitu hukum internasional khususnya dalam perjanjian dan aturan yang mempengaruhi hubungan internasional akan memainkan peran penting dalam pengaruh dan reputasi di panggung globalnya. Contoh hukum internasional ini partisipasi dalam traktat internasional, yaitu Rusia telah menjadi pihak dalam berbagai traktat internasional, termasuk perjanjian non-proliferansi nuklir atau disebut dengan NPT, konvensi tentang hak-hak anak, dan konvensi Jenewa tentang hukum lautnya. Oke, selanjutnya ada ekstrateritorialitasnya, yaitu mengacu pada prinsip atau kebijakan suatu negara yang kemungkinan menerapkan hukumnya di luar wilayahnya, terutama terhadap orang asing atau aktivitas yang terjadi di luar batas wilayah negara tersebut. Selanjutnya yaitu ada hukum domestik. Hukum domestik Rusia ini mengacu pada peraturan hukum dan kerangka kerja hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan di dalam wilayah negara Rusia. Ada beberapa contoh hukum domestik ini seperti hukum konstitusi, hukum pidana, dan hukum perdata, dan terakhir hukum lingkungannya. Selanjutnya ada hukum asing. Hukum asing di Rusia ini merujuk pada hukum dari negara-negara lain yang dapat mempengaruhi warga negara Rusia. Perusahaan multinasional yang beroperasi di Rusia atau transaksi internasional yang melibatkan entitas Rusianya. Hukum asing ini dapat mencangkup berbagai aspek termasuk hukum bisnis, perjanjian internasional, hukum investasi, peraturan perdagangan, dan hukum pidana dari negara lainnya. Oke, selanjutnya yaitu fisik. Fisik di Rusia ini meliputi sejumlah faktor, terutama Rusia ini terkenal kekayaan sumber daya alamnya, yang dikenal sebagai ladang minyak yang besarnya, gas alamnya, mineralnya, dan kayunya. Sumber daya alam ini memberikan Rusia posisi strategis di pasar global dan mempengaruhi dinamika geopolitiknya. Dan yang kedua ada topografi di Rusia. Di wilayah Siberia itu terdiri dari dataran rendah yang luas dan pegunungan, termasuk pegunungan ada di situ ada pegunungan Ural dan Siberia Barat dan pegunungan Timan. Oke, selanjutnya iklim. Iklim yang berada di Rusia ini iklim kutub dan iklim subarktifnya. Oke, next yaitu politik di Rusia. Politik di Rusia ini mempunyai kekuatan ideologis, yaitu kekuatan ideologis ini telah berubah seiring perubahan politik dan sosial yang terjadi dalam sejarah modern negara Rusia. Sejarahnya itu seperti sejarah Soviet Union dan periode komunis di Rusia telah memberikan fondasi ideologis yang kuat dan mencakup prinsip-prinsip sosialis dan komunis. Yang kedua ada nasionalisme. Nasionalisme di Rusia ini menceritakan tentang sejarah di Rusia, budaya yaitu sejarah panjang sebagai kekaisarannya besar sebagai pusat kekuatan politik dan budayanya. Dan yang ketiga ada liberalisme, yaitu prinsip-prinsip liberalisme ini mengatur tentang pasar bebas, kebebasan politik, dan hak asasi individu. Dan yang keempat ini ada hubungan regional. Hubungan regional di Rusia ini merujuk pada dinamika politik, ekonomi, dan sosial antara pemerintah pusat dan entitas-entitas regional di negara tersebut. Dan yang terakhir sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Rusia ini memiliki presidensial dengan presiden sebagai kepala negaranya dan perdana menteri itu sebagai kepala pemerintahnya.
pemerintah Rusia juga didukung oleh badan legislatif yang dikenal sebagai Duma negara. Oke, next yaitu sosial kulturalnya di negara Rusia. Yang pertama ada individualisme dan collection. Rusia ini cenderung menganut kepada kolektivismenya yang kuat, yang menempatkan kepentingan kolektif dan solidaritas sosial di atas kepentingan individunya. Dengan nilai-nilai seperti solidaritas kelompok dan pengorbanan untuk kepentingan bersama seringkali dijunjung tinggi di masyarakat Rusia. Dan yang kedua, di sini Rusia ini memiliki jarak kekuasaan yang cenderung lebih besar atau large, yang menunjukkan bahwa masyarakat mengakui penerimaan struktur hierarki yang lebih tegas. Ini mencerminkan dalam norma dan nilai-nilai yang memberikan rasa hormat yang besar terhadap otoritas dan kekuasaannya. Dan selanjutnya yaitu Rusia ini memiliki orientasi jangka panjang yang mencakup masa depan, ketekunan dalam menghadapi tantangan, serta penekanan pada investasi jangka panjang, termasuk hubungan dan pencapaian masa depan. Dan selanjutnya hik atau low. Di sini budaya Rusia ini cenderung lebih ke hik karena menunjukkan bahwa masyarakat di Rusia ini cenderung memiliki ketergantungan yang kuat terhadap aturan, regulasi, dan normanya yang jelas. Dan mereka itu mungkin merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan cenderung mencari kepastian dan jaminan lainnya. Oke, yang terakhir yaitu Rusia ini cenderung menunjukkan ciri maskulinitasnya yang kuat dengan penekanan pada nilai-nilai seperti ambisi, presentasi, dan kekuatan lainnya. Dan selanjutnya yaitu teknologi. Teknologi ini mempengaruhi inovasi teknologinya. Dan investasi dalam riset Rusia terus menginvestasikan sumber daya untuk riset dan pengembangan dalam berbagai sektornya, termasuk energi, industri, manufaktur, dan teknologi informasi lainnya. Dan selanjutnya ada kerjasama internasional Rusia dengan kerjasama perusahaan dan institusi internasional yang membantu Rusia dalam mengadopsi teknologi terbaru dan terbaik dalam proses konversi sumber dayanya. Dan yang terakhir ada regulasi teknologinya. Rusia ini efektif dan mendorong inovasi, dan penggunaan teknologinya di Rusia ini udah canggih dan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa Rusia ini memanfaatkan potensi penuh sumber daya alamnya. Oke, selanjutnya ada ekonomi. Ekonomi Rusia ini telah mengalami transformasi yang signifikan sejak era Uni Soviet. Pemahaman tentang ekonomi Rusia membantu dalam menganalisis potensi dan tantangan yang dihadapi negara ini dalam konteks ekonomi globalnya, serta memahami peran Rusia dalam konteks ekonominya. Yang pertama ada produk nasional bruto, yaitu GNP, dan ada tenaga kerja Rusianya, yaitu mencerminkan biaya rata-rata untuk mempekerjakan satu pekerja aja. Dan yang terakhir ada pengeluaran konsumsi antar negara yang mengacu pada total pengeluaran konsumsinya. Oke. Yang selanjutnya yaitu sosioekonomi di negara Rusia. Sosioekonomi ini di Rusia mempengaruhi cara negara tersebut berinteraksi dengan masyarakat global dan bagaimana faktor-faktor sosial ekonominya mempengaruhi dinamika negara Rusianya. Yang pertama ada di wilayah metropolitan dan perkotaan besar. Itu di Rusia ini seperti Moskow dan Petersburg menampilkan karakteristik sosioekonomi yang mirip dengan kota-kota besar di negara maju dengan sektor ekonomi yang beragam, infrastruktur yang canggih, dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua ada wilayah pedesaan pesisir yang dimana sosioekonomi ini berbeda dengan fokus pada sektor pertanian dan industri berbasis alam. Dan yang terakhir ada wilayah sumber daya alamnya yang dimana seperti sosioekonomi di Rusia ini unik karena ketergantungan pada industri sumber daya alamnya, termasuk pengorbanan minyak, gas alam, dan pertambangan dan industri kayu. Oke, sekian dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari pamit undur suara. Bye bye.